Shalom, saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita mendengar lagi kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna ya di kayu salib. Yesus itu kalau kita pandang itu selalu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia itu indah ya, luar biasa. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru ya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, yang menaruh kita di dadanya, di bahunya, diangkat tinggi, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Yesus itu yang mensuplai, yang menyediakan segala aspek, segala dimensi, segala area, segala spektrum dari seluruh kehidupan kita. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Dan yang kita nikmati hari ini, kali ini ya, yang di channel YouTube, saudara bisa like, subscribe, dan share, sehingga saudara menjadi bagian dari pemberitaan kabar baik ya, Injil kabar baik, pemberitaan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam dari buku Let Go Life ya, menjalani hidup berserah, let go ya. Saya singkat MBH, menjalani hidup berserah. Di dalam menjalani hidup berserah, kita itu bebas dari stres, khawatir, dan gelisah ya, atau SKG biar gampang aja ya. Jadi kita menjalani hidup yang benar-benar hidup ya, kan ada hidup yang benar-benar hidup, yang luar biasa ya. Bab 3 ini kita akan dengan judul mengalami hidupnya atau hidup Yesus ya, mengalami hidup Yesus berkualitas dan sehat. Nah, jadi agak rumit ya. Jadi hidup Yesus itu hidup yang berkualitas dan sehat. Luar biasa ya. Kita akan lebih mendalami lagi suatu ayat atau satu perikop yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, yang sering kita dengar sebenarnya, tapi kita akan melihat suatu pewahyuan yang baru, yang segar, dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, tentang hal kekhawatiran. Sebenarnya judulnya bukan hal kekhawatiran, jangan khawatir begitu, jangan khawatir ya. Minggu lalu kita sudah dengar, kita nggak perlu khawatir karena kita di mata Tuhan kita bernilai, berharga, mulia ya, berharga, mulia. Dan Tuhan memberikan kepada kita Yesus ya, dan masa depan, rancangan, semuanya baik. Jadi dari sisi Tuhan, suplainya semua baik. Katakan semua baik ya, bahkan luar biasa baik, karena suplai dari surga. Nah, kita hidup di dunia ada masalah yang kelihatan gitu ya, secara yang kelihatan. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu. Jadi pewahyuan yang baru saudara tangkap, coba ya. Saya bacakan dari Matius 6 ini 25 sampai 34 ya, karena ini kan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan sampaikan tuh sampai sejelas-jelasnya, spesifik ya. Nanti saudara perhatikan, sebenarnya dunia ini kalau orang cari duit buat apa sih? Ya buat makan Pak Melki gitu. Buat makan, buat cari makan nih, buat cari makan. Ya tentu makan minum ya. Buat cari makan gitu. Cari duit buat cari makan. Ya supaya kita punya pakaian juga, punya rumah. Nah misalnya itu kan artinya apa yang kita pakai.
Pakaian, rumah, itu termasuk. Nah, Tuhan bilang, ya semua itu dicari sama semua orang, ya kan? Termasuk kamu gitu, misalnya gitu. Tapi kan Tuhan bilang gini, itu semua dicari, tapi bapakmu, bukan bapakku aja ya, Tuhan bilangnya bapakmu tuh tahu bahwa kamu membutuhkan itu semua. Jadi gini, Bapak tahu kita butuh makanan, minuman, pakaian. Ya. Nah, kita mesti tahu dong. Kita harus mengerti. Kita harus pelajari apa artinya jangan khawatir itu. Apa hubungannya? Sehingga kita tuh benar-benar apa ya? Benar-benar bulat gitu ya, percaya bahwa jangan khawatir itu serius gitu ya. Soalnya bertentangan sama dunia, saudara. Saya catatnya dunia itu kalau kerja orang di pressure gitu, di press. Kalau perlu diancam. Apalagi kalau saudara sering nonton drama Korea atau apa ya. Kalau orang kerja itu bahkan mesti takut sama bosnya, dipukul misalnya. Manajemen konflik. Diadu satu departemen sama departemen lain atau orang dengan orang. Ya. Mereka katakan mungkin stres itu baik. Dikejar deadline, dikejar waktu, dipress. Supaya apa? Supaya orang itu seolah-olah dengan pressure jadi bekerja lebih giat atau lebih optimal misalnya gitu. Itu dunia sediakan seperti itu. Padahal kita mulai dengar juga dari sisi lain, kedokteran katakan bahwa semua penyakit itu boleh dibilang sumbernya dari stres, dari khawatir. Nah, saudara, Tuhan itu bukan suruh saudara sebaliknya nggak usah kerja apa-apa, males aja udah. Rest itu dikaitkan dengan males gitu. Ya enggak lah. Itu artinya apa? Secure di dalam, damai, tidak tenang di dalam. Walaupun di luarnya kita bekerja seperti biasa atau mungkin lebih keras dari orang lain. Ya. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu ayat ini karena sebenarnya di bab 3 ini kita hanya bicara tentang ayat ini ya sebenarnya ya. Tapi coba kita baca dulu ya 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jadi ada hidup, ada tubuh ya, sudah catat aja. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, kemudian tentang tubuh ini dibilang, pandang burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ya, jadi dikaitkan tadi hidup makanan, minuman kan tadi kaitkan dengan hidup. Itu burung aja dipelihara. Nah, gitu ya. Nah, 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta saja pada jalan hidupnya? Berarti nggak ada gunanya. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Didandani, bahkan bukan hanya pakaian biasa didandani ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, jadi ini bukannya di rebuke ya, bukannya dikutuk gitu. Oh, orang percaya, bukan. Ayo dong percaya gitu. Ya, 31. Sebab itu makanya selalu dinasihatin, diulang lagi, janganlah kamu khawatir dan berkata. Biasanya orang khawatir kemudian berkata gitu ya. Apa yang akan kami makan, ya makan lagi. Apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, ya makan, minum, pakai. Disebut semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, jadi dikaitkan lagi, khawatir itu besok. Hari ini masih makan nih, besok makan apa misalnya. Khawatir. What if? Ya, bagaimana nanti? Nah, gitu. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sekali cukuplah sehari. Artinya apa? Hari ini cukup kasih karunia. Nggak akan kurang. Oke? Nah, apa yang kita mau lihat? Ya, tadi dikatakan Tuhan Yesus sendiri, dari mulut Tuhan Yesus sendiri spesifik, ya, katakan bahwa ada hidup, ada tubuh. Sama-sama katakan ada hidup, ada tubuh. Ya, nah Tuhan itu sebenarnya dari kalimat yang tadi kita baca, Tuhan itu mau memberikan kepada kita hidup berkualitas dan tubuh yang berkualitas. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Kualitas itu hidupnya, ya, hidup jenis Yesus. Bahkan tubuh itu bicara ya sehat artinya. Dengan kualitas Yesus. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya bahwa Tuhan itu memberikan di akhir zaman ini itu ada janji yang luar biasa tentang tubuh ini. Kita ini kan disebut misalnya the daughter of Sarah, ya, putri Sarah, dimudahkan lagi. Jadi ketika saudara mendengar hal ini, saudara jangan cepet-cepet gini, mana bisa, nggak mungkin. Atau sebaliknya, saya masih muda, nggak butuh yang gitu. Tetap nanti kita akan baca bahwa semua orang, tua muda, besar kecil, ya, status sosial apapun, ternyata kita memiliki rahasianya. Ya. Kita dari bab 1, bab 2 kita udah bilang, kalau khawatir apa? Lempar. Ya. Kalau khawatir apa? Lepaskan tuh, khawatir, jangan dipencet gitu. Salurannya. Lepaskan. Ya, saluran emas dari pipa emas. Karena salurannya tuh lancar. Nah, Tuhan Yesus sendiri bilang, ya. Jadi hidup itu tadi dikatakan, saya akan fokus di ayat 25 dulu ya. Jadi kita mempelajari apa artinya ini nih? Apa artinya? Karena sekali lagi khawatir itu ternyata atau stres itu dialami semua orang. Bahkan orang-orang Kristen sayangnya. Hamba-hamba Tuhan gitu. Stres, mau khotbah apa, stres, mau siapan, waduh stres. Ya, Pastor Vince juga cerita. Di awal-awal dulu dia juga stres. Sampai ke dokter terus. Ya, jadi menjalani hidup berserah itu apa artinya? Bukan caranya ya. Saya nggak bicara, sekali lagi nih, di sini bukan bicara tentang metode, step-step, A, B, C, bukan. Ya, coba saudara tangkap. Karena kita udah dengar ya bahwa stres itu silent killer tadi ya. Orang tuh overthinking, khawatir. Wah, nanti naik pesawat, nanti begini, nanti begitu. Nanti kalau misalnya kayak Duma nih mau pindah ke Jakarta kerja, nanti begini, nanti begitu. Pokoknya yang jelek-jelek aja, yang buruk-buruk. Ya, dan akhirnya memunculkan gejala stres. Jengkel, marah, gelisah, letih, tertekan, ya, kewalahan disebutnya ya, kurang bergairah dalam hidup, habis stres terus. Nah, saya mau bacakan hasil survei ya, hasil survei dari buku ini bagus juga. Ya, jadi dari halaman 35 ya, survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kesehatan Perguruan Tinggi Amerika baru-baru ini terhadap sekitar 100.000 mahasiswa mendapati bahwa 86% merasa kewalahan dengan tugas-tugas mereka. Ya, 86% tuh kewalahan. Dibandingkan 64,5% pada tahun 2000. Ya. 82% merasa kelelahan, kelelahan. Ya, bukan karena aktivitas fisik, lelah pokoknya. Dibandingkan 63,8%
pada tahun 2000. Jadi meningkat ya, kewalahan, kelelahan. 66% merasa sangat sedih dibandingkan 60,7% pada tahun 2010. Saudara, orang pikir, wah saya mau pindah ke Amerika, saya mau pindah ke negara yang lebih maju. Tetap aja stres. Ya, ada orang bilang, wah di Jepang bagus, ya pokoknya ini. Tetapi kan tingkat bunuh diri paling banyak misalnya di Jepang. Ya, bukan tepatnya jadinya, saya mau bilang ya. 60% merasa kesepian. Di tengah-tengah begitu banyak manusia, kesepian. Dibandingkan 56,4% pada tahun 2010. Ini jadi cuman beda 10 tahun, meningkatnya seperti itu. 59% merasa khawatir berlebihan. 54% merasa stres berat. Ya, dan di atas rata-rata selama 12 bulan terakhir. Dibandingkan 50,7% selama tahun 2010. Ya, dan menurut penelitian lain yang dilakukan terhadap lebih dari 3.000 orang berusia 18 sampai 69 tahun di seluruh Amerika, 75% warga Amerika dilaporkan mengalami setidaknya satu gejala stres dalam 1 bulan terakhir. Ya, jadi ini fenomena real ya, yang dialami oleh semua orang, semua manusia. Ya, jadi udah berapa persen tuh tadi? Sampai 75% gitu berdasarkan statistik. Nah, saudara, ketika Tuhan bilang jangan khawatir, itu kan tentu bisa aja masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Ya. Jadi tadi kalau kita mulai dari awal ayat 25, kita pikir Matius 6 itu tentang makanan, minuman, pakaian. Ya. Ternyata sekarang kita akan melihat itu tentang banyak hal. Ya, terutama kesehatan. Ya, jadi ketika Tuhan bilang ini, jangan khawatir akan hidupmu. Nah, jadi coba kita bayangin ini. Kita pikir apa yang kamu makan, kamu pakai. Kan kita langsung lihat situ ya. Tuhan tuh mau bilang makanan, minuman, pakaian mah udah disediain sama Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Kamu memiliki hidup yang berkualitas. Sama-sama katakan, di dalam Yesus saya memiliki hidup yang berkualitas. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Ya, bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Nah, kita pikir cuma masalah pakaian. Bukan. Tubuh. Ya, jadi Tuhan mau bilang ini, hidup, sama-sama katakan hidup, dan tubuh kita berkualitas. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kita memiliki sekarang jalan keluar dari stres. Ya apa? Ya jangan stres. Ya, tidak khawatir. Artinya gini, jalan keluar untuk bilangan saya, jangan khawatir. Ya, sama-sama katakan jangan khawatir. Ya Bapak enak ngomong jangan khawatir. Masalah saya real. Iya, lempar, ada Yesus. Lepaskan. Ya, khawatir itu lepaskan. Jadi jangan dikaitkan misalnya saudara planning, saudara kerja, itu harus khawatir. Kerja aja. Tapi dari dalam Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, jadi kalau ditanya konteksnya, sekali lagi ya, kita konteks itu adalah raja ya, penting. Jadi apa konteksnya Matius 6 ayat 25 ini adalah hidup ya dan tubuh yang berkualitas. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Itu konteksnya. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Kamu memiliki hidup kualitas Yesus. Kamu memiliki tubuh kualitas Yesus. Amin. Ya, jadi itu yang kita harus pegang, percaya. Aminkan, ya. Karena Yohanes 10 ayat 10 yang terkenal juga dikatakan, aku datang, bagian B ya,
supaya mereka mempunyai hidup. Nah, kemudian dibilang gini, mempunyai zoe kan? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata dalam segala kelimpahan itu adalah hidup yang berkualitas. Ya, hidup berkelimpahan. Bukan hanya asal hidup deh, asal napas gitu. Saya mah hidup di dunia asal napas saja gitu. Enggak, hidup yang berkualitas. Ya, karena bukankah, makanya kata Tuhan itu kan tadi, bukankah hidup itu lebih penting? Nah, berarti hidup itu punya kualitas yang lebih tinggi, ya. Dan tubuh itu lebih penting. Tapi sekarang kita udah ngerti, ya. Misalnya, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian branded misalnya, atau sepatu branded, atau branded apa, bermerek gitu, ya. Kan bukankah tubuh itu lebih penting, kata Tuhan. Nah, ini yang lebih penting saya kasih nih. Bukan berarti yang pakaian ini nggak dikasih, bukan. Yang ini jangan khawatir, yang ini disediakan. Jadi semua disediakan sebenarnya, ya. Jadi hidup yang berkualitas itu kalau dibilang bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman? Artinya apa? Artinya pasti ada makanan. Kalau saudara nggak usah khawatir, ya. Jadi kalau ditanya, terus bagian kita apa Pak Melki? Bagian kita apa Pak Melki? Bagian kita jangan khawatir. Tidak khawatir. Ya, hidup bebas merdeka. Ya. Bapak itu kita udah tahu, Bapak memelihara kita. Bapak itu bahkan menghargai kita. Kita udah dengar minggu lalu. Ya. Semua kebutuhan kita dipenuhinya. Ya. Nah, sekarang kenapa orang Kristen juga tertular dari luar, ya? Saya ngomong nih dari luar. Tekanan khawatir itu. Bahkan mau khotbah aja tuh, mau sampaikan kabar baik aja khawatir. Ya, nggak mau. Nah, sebenarnya karena kita lupa semua keuntungan yang Tuhan sudah sediakan. Benefit namanya. Nah, saya masuk ya sebentar. Sekarang karena kita lagi bicara hidup berkualitas dan tubuh berkualitas, saya mau stressing sedikit dari tubuh ini, ya. Tubuh berkualitas dari Mazmur 103 ayat 5, dia bilang gini, Dia atau Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya. Sebenarnya your mouth, dia akan memuaskan mulutmu dengan goodness. Makanya perkataan kita kan perkataan baik, perkataan goodness, baik, kebajikan, ya, goodness. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, ya. Masa muda itu masa muda level remaja, ya, dan renewed, ya, baru. Nanti Tuhan tuh memberikan kepada kita kekuatan baru. Artinya apa? Ditukar gitu dengan. Jadi kita ini pertama hidup, kita diberi hidupnya Yesus. Terus kita diberi kesehatan tadi, tubuhnya Yesus. Ya, artinya tubuh dengan kualitas Yesus. Makanya sama seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kalau udah Tuhan bilang seperti Raja Wali, itu sebenarnya sederhananya ini harafiah. Literal. Ya, Tuhan itu benar-benar nggak bilang kita ini seperti ayam gitu, atau seperti anjing, atau seperti kucing, seperti Raja Wali. Benar-benar dimudahkan. Ya, burung Raja Wali itu kalau saudara googling, diremajakan itu secara literal, beneran. Ya, nah. Saudara, kalau saudara baca dari Mazmur 103 ini, dari awal, Mazmurnya Daud bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, ayat 2-nya. Jadi, bless the Lord. Tuhan itu dipuji, disembah, dimuliakan melalui saudara, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Forget not of his
all of his benefits. Semua, segala. Saya senang kata segala. Ya, segala di sini kebajikannya. Kalau bahasa Inggrisnya benefits, segala keuntungannya. Kenapa? Orang Kristen kehilangan yang tadi? Karena lupa. Dia khawatir kan dia lupa. Bahwa Tuhan itu sediakan hidup, kualitas Yesus. Tuhan itu sediakan tubuh, kesehatan, kualitas Yesus. Pemazmur dari dulu bilang ini, jangan lupa. Forget not. Jangan lupa. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan ayat 5-nya, ya. Coba kalau saudara tanya. Dulu saya ingat tuh waktu saya awal-awal khotbah Mazmur 103 ini atau 103 ayat 5 ini tentang dimudahkan lagi. Banyak orang yang protes sama saya. Wah, gitu nggak bisa mati dong. Kalau gitu begini, kalau gitu begitu. Kayaknya seolah-olah janji yang ini tuh boleh dilupakan atau dianggapnya ini maksudnya dimudahkan lagi, diremajakan itu rohaninya. Terus kalau tua rohani gimana? Bingung kan? Nah, karena itu Tuhan itu begitu luar biasa. Dia kasih contoh spesifik Raja Wali. Sama-sama katakan sama saya. Saya nggak mau lupa keuntungan dari Tuhan. Semua. Sama-sama katakan sekali lagi. Semua. Sekali lagi, semua. Ya. Kalau saudara baca selanjutnya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ada 5 ya, diampuni dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, artinya ditebus dari kecelakaan, dimahkotai favor, ya, dimahkotai kemurahan, ya, dibungkus dan kelembutan, dan mulut kita dipuaskan dengan kebajikan sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Tuhan bilang ini benefit nih 5-5-nya. Jangan lupa. Ya, forget not of all. Nah, makanya kalau kita bilang ini, mana bisa dimudahkan lagi? Nggak bisa mati dong. Oh, begini. Emangnya mati harus atau kita pulang? Kita nggak bilang mati ya. Kita pulang atau tidur itu mah harus sakit. Yang bilang gitu siapa? Harus hidup nggak berkualitas. Harus udah stroke atau udah nggak bisa apa-apa, ngompol, berak di celana, semua udah begitu? Enggak. Bahkan Tuhan katakan kalau Dia memuaskan mulut kita dengan goodness, ya, masa muda kita diperbarui, di-renewed seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu ya, kita lagi dengar ya, hari-hari ini kita lagi baca buku ini, pandanglah burung-burung di udara. Nah, sekarang lihat tuh burung Raja Wali katanya. Umur 40 udah panjang ya di dunia binatang. Kalau saudara punya anjing atau punya peliharaan 40 tahun, rasanya nggak mungkin ya, 15 tahun anjing udah tua. Karena kali 7 kalau dikorelasikan dengan umur manusia. Ya, udah tua sekali. Tapi Tuhan memberikan secara literal, Raja Wali itu kan udah berat sayapnya, paruhnya udah bengkok dan panjang, ya, kuku-kukunya juga udah bengkok. Jadi dia kalau menangkap mangsa udah nggak gesit, udah susah. Dia tunggu matinya. Nah, dengan kekuatan terakhir dia naik terbang ke tempat yang tinggi, ya, di Bukit Batu, dan selama 150 hari, pertama paruhnya dipukulkan ke batu, copot, tumbuh lagi paruh yang baru. Dia copot ini semua kuku-kukunya, ya, yang panjang dan bengkok, yang nggak bisa pegang ikan lagi, nangkap ikan nggak bisa lolos karena tak bengkok kepanjangan. Tumbuh lagi kuku-kuku yang baru. Itu bulu-bulunya dia cabut semua, ya. Bulu-bulu itu bicara juga pemikiran-pemikiran yang lama, saudara. Saudara harus buang tuh pemikiran-pemikiran. Mana bisa sehat terus, mana bisa dimudahkan lagi. Hey, saudara baca Alkitab saudara ada the daughter of Sarah. Saudara dimudahkan lagi. Sarah itu umur 60 ditaksir sama Firaun.
Umur 90 ditaksir lagi sama raja lain, Abimelek. Dan mereka notabene adalah raja-raja yang tidak punya mata rohani, raja-raja kafir. Melihat dengan mata, bola mata ini, mata fisik. Berarti memang secara fisik Sarah itu dimudahkan lagi. Nah, saudara, kita harus percaya di akhir zaman ini, yang tadi kelima jangan kita lupakan. Yang pertama jangan lupakan itu apa? Pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, segala dosa kita diampuni, segala penyakit kita disembuhkan. Jangan lupa. Ya, itu yang Tuhan katakan. Kalau kita nggak lupa, kita nggak khawatir. Tenang aja. Ya, nggak usah khawatir. Nah, saudara, setelah dia itu tumbuh kembali, dia terbang lagi 30 tahun lagi umurnya. Ini secara apa tuh? Dunia binatang ya. Apa tuh kalau saudara suka lihat channel tentang dunia binatang itu. Jadi secara literal. Ya, minggu depan kita akan dengar berikutnya di Yesaya 40 ya. Sekarang sampai sini dulu. Saudara lihat ya, ketika Tuhan katakan hidup berkualitas ya, dan tubuh yang berkualitas. Sekarang kita ngerti ya, bahwa Tuhan berikan kita jalan keluar dari stres berat. Ya, jangan khawatir. Khawatir lempar, lepaskan. Khawatir melepaskan aja. Dan saudara memiliki hidup yang berkualitas jenis Yesus, saudara dan saya mengalami tubuh yang dimudahkan lagi bahkan di akhir zaman. Saudara yang mendengar di program rekaman channel YouTube, saudara berkata, saya mau hidup yang berkualitas. Hidup saya selama ini hidup dari siklus kekalahan demi kekalahan. Hidup saya hanya tinggal napas doang. Saya udah putus asa. Bahkan saya mau bunuh diri. Hidup saya udah hidup pecundang. Dan saudara mendengar kabar baik ini. Dan saudara berkata, saya mau hidup seperti yang diceritakan itu. Saya katakan hidup kualitas Yesus. Saudara, ikuti saya berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau telah mati, telah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya adalah anak-Mu, anak yang paling dicintai, paling dikasih oleh Tuhan. Dan sekarang saya menerima hidup lepas, bebas dari rasa khawatir, stres, dan gelisah. Dan sekarang saya menerima hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas, dimudahkan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.